Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar, Nabi agung Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dikuatkan iman Islam kita, diampuni dosa-dosa kita, dan dikabulkan hajat-hajat kita, wa hajatid dunya bil maisyar wa hajatil akhirah bil maghfirah. Amin Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang maghrib ada anjuran untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun seperti diriwayatkan dalam beberapa hadis memberikan anjuran terkait amalan-amalan menjelang maghrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menutup pintu rumah saat maghrib tiba. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika masuk awal malam, beliau mengatakan, jika kalian memasuki waktu sore, maka tahanlah anak-anak kalian karena setan sedang berkeliaran pada saat itu. Jika sudah lewat sesaat dari awal malam, bolehlah kalian lepaskan anak-anak kalian, tutuplah pintu-pintu, dan sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan tidak bisa membuka pintu yang telah tertutup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jangan lepaskan hewan-hewan ternak dan anak-anak kalian ketika matahari terbenam sampai berlalunya awal isya, karena para setan berkeliaran antara waktu terbenamnya matahari sampai berlalunya awal isya. Amalan-amalan lain yang bisa dilakukan sambil menunggu waktu maghrib dan isya yang dikutip dalam buku Sunnah Rasulullah Sehari-Hari oleh Syekh Abdullah bin Hamad Al-Fural, yaitu sholat sunnah 2 rakaat. Hal ini telah didasarkan pada hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara 2 azan dan solat, beliau mengulanginya sampai 3 kali. Pada kali yang ketiga beliau bersabda, bagi yang ingin. Amalan apa saja yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang maghrib? Inilah dia amalannya. Tapi sebelum saya lanjut, saya meminta kerendahan dan keikhlasan hati Anda supaya mensubscribe channel ini, nyalakan tombol loncengnya, like dan komen di bawah ini. Berikut 9 amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang maghrib. Setelah melaksanakan sholat maghrib, berikut rangkaian zikir dan wirid yang perlu kita baca. Yang pertama membaca surat Al-Fatihah, yang kedua membaca surat Al-Ikhlas, yang ketiga membaca surah Al-Falaq, yang keempat membaca surat An-Nas, kelima membaca ayat kursi, keenam membaca tasbih sebanyak 33 kali, ketujuh beristighfar 3 kali, kedelapan membaca tahmid sebanyak 33 kali, dan kesembilan bersolawat kepada Nabi kita sebanyak mungkin. Berikut doa malaikat bagi siapapun yang menunggu waktu sholat. Di antara orang yang berbahagia dengan permohonan ampun dan doa para malaikat adalah seseorang hamba yang duduk di masjid untuk menunggu sholat dalam keadaan berwudu. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seseorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Imam Ibnu Huzaimah juga meriwayatkan hadis ini di dalam kitab sahihnya dan memberikan judul bab keutamaan duduk di masjid dalam rangka menunggu sholat. Solawat malaikat dan doa malaikat kepadanya selama ia tidak mengganggu orang lain dan selama wuduknya tidak batal.
Allahu Akbar. Sungguh sebuah amal yang sangat mudah dilakukan, tetapi pahalanya sangatlah besar. Seseorang duduk dalam keadaan berwudu untuk menunggu datangnya waktu sholat, maka seakan-akan ia berada dalam sholat dan para malaikat mendoakannya agar ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan kasih sayangnya, keutamaan lain yang akan didapat oleh orang yang duduk menunggu sholat dengan keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah memberikan kabar gembira bahwasannya orang yang berdoa di antara waktu azan dan iqamah, niscaya doanya tidak akan pernah ditolak. Pernah diriwayatkan, yaitu Imam Ahmad, Imam Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Diyauddin Al-Maqdisi diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah tidak akan pernah ditolak. Karena itu berdoalah. Itulah amalan-amalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang maghrib dan setelah maghrib. Cukup sekian video ini. Apabila video ini bermanfaat, maka share di media sosial Anda, karena sebaik-baiknya manusia ialah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Ahmad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.